A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mawala. Amma ba'du, farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung, yang telah mensyariatkan ibadah puasa sebagai tameng, sebagai perisai, sebagai benteng bagi orang-orang yang beriman untuk bisa menahan dirinya untuk tidak melakukan apa yang ia kemau, apa yang ia kehendaki. Kita ini dalam hidup banyak yang kita mau. Ngelihat mangga orang pengen, ngelihat mobil orang pengen. Kalau ditempuh, dilalui, diusahi dengan cara yang tepat, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai maling, kalau sampai menjambret, kalau sampai malak, mencuri, kita berarti menghalalkan segala cara. Sedangkan Allah tidak mau seperti itu. Makanya ada syariat. Ada salah satu benteng yang utama bernama puasa. Puasa ini menahan diri. Menahan diri untuk tidak melakukan apa yang kita kehendaki. Makanya ada aturan mainnya. Semua hidup ini aturan mainnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini biasanya ayat ini Al-Baqarah 183 ini biasanya sering diperdengarkan ketika bulan suci Ramadan. Di luar itu biasanya dai-dai, ustaz-ustazah, tuan guru jarang sekali mengutip ayat ini karena memang Al-Baqarah 183 ini adalah dalil utama untuk wajibnya kita menjalankan bulan suci Ramadan, khususnya puasa di bulan suci Ramadan. Makanya biasanya diperdengarkan di bulan-bulan Ramadan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Dan kita alhamdulillah Bapak Ibu sudah berada di penghujung sepertiga awal bulan Sya'ban. Yang itu artinya enggak lama lagi. Kalau yang lihat di kalender itu kalau enggak tanggal 21, 22 atau 23 Maret Ramadan. Sekarang tanggal 4. Jadi Masya Allah tinggal menghitung hari. Namun nikmat Ramadan, keutamaan Ramadan ini tidak semua dari kita bisa mendapatkannya, khususnya yang tahun ini. Yang sudah meninggal beberapa hari yang lalu, beberapa jam yang lalu, beberapa bulan yang lalu tidak dapat mendapatkan nikmatnya Ramadan. Kita lihat di sekeliling kita yang dulunya ada di samping kita, orang tua kita, tetangga kita, teman kita sudah berkurang. Tentu ada juga yang bertambah. Tetapi mereka-mereka yang tidak ada asbab kematian ini sudah fix tidak lagi mendapatkan nikmat menyambut Ramadan.
Maka usi nafsi wa iyyakum, di awal sekali majelis yang mulai ini yang mengingatkan kita harus bersyukur sampai diberi kesempatan sekarang. Tadi MC kita bilang nih nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam. Dalam hidup ini salah satu kebahagiaan seorang hamba itu Bapak Ibu adalah manakala dia bisa menikmati apa yang menjadi perintah Allah. Salat itu perintah Allah. Kita bisa nikmati salat itu, wah itu seindah-indahnya hidup. Puasa itu perintah Allah. Terus kita bisa nikmati puasa itu adalah seindah-indahnya karunia. Nikmat sekali. Yang repot ini kan kalau ada orang dikasih nikmat sama Allah, tapi justru dengan nikmat itu tambah susah. Dikasih mobil, mobilnya menjadi petaka bagi dia. Dikasih tanah sama Allah, tapi tanah itu menjadi sengketa. Susah dia. Harta dikasih kok malah jadi fitnah, subhat, jadi keretakan di rumah tangga, susah dia. Maka kita minta sama Allah, apapun yang Allah berikan kepada kita itu cukup dan tidak menjadi sumber masalah. Inilah keberkahan. Maka tadi imam kita baca sebelum berdoa gitu ya, setelah la ilaha illallah, setelah tahlil itu, ataupun juga imam-imam kita membaca muazin begitu. Sebelum azan tuh baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Para mufasir berbeda pendapat, tetapi pendapat yang kuat mengatakan bahwasanya ayat ini Al-Ahzab 56 ini itu turun di bulan Sya'ban. Bulan kapan? Bulan sekarang ini. Turunnya itu innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ini turun di bulan Sya'ban. Apa isinya? Kandungannya adalah bahwasanya Allah mendeklarasikan dirinya kepada seluruh makhluknya. Allah, sungguhnya saya, kata Allah, innallaha wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikat Allah ini kita nggak ada yang tahu. Siapa yang berani jamin, ngacung tangan, jumlah malaikat jumlahnya sekian. Kalau nabi-nabi itu para pakar sejarah berkesimpulan jumlahnya kurang lebih 124.000. Kalau Rasul ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 315. Tapi yang wajib kita imani 25 orang. Karena itu yang tersebut dalam Al-Quran. Tapi kalau malaikat enggak kita tahu. Tapi yang pasti jumlah malaikat pasti lebih banyak daripada manusia. Pasti. Satu manusia aja Raqib Atid sudah 2 itu. Ayo. Satu manusia Raqib Atid sudah 2. Belum lagi yang bertanya di kubur, yang jaga tanaman, yang jaga di pintu-pintu masjid, yang mengawal hujan ya. Jadi jumlah malaikat ini fix lebih banyak pasti dari manusia, tapi jumlahnya enggak tahu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dirinya yang maha mulia beserta malaikat-malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada baginda Nabi. Bagaimana dengan kita yang kita ini mengaku sebagai manusia, sebagai umat Rasulullah, sebagai hamba-hamba Allah, kok enggak mau bersolawat? Ini kan pertanyaan. Makanya ulama-ulama berpendapat salah satu cara terbaik bersolawat kepada Nabi adalah lanjutan ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu. Jadi 2. Shollu itu artinya apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi Allah mengatakan wasallimu. Selain mengucapkan sholawat, ucapkanlah salam. Makanya ada yang berpendapat begini, cara terbaik mengirim sholawat kepada Nabi itu 2. Allahumma sholli wasallim. Ini salah satu pendapat. Jadi boleh mulai sekarang dipraktekkan ketika mengirim sholawat kepada Rasulullah, selain Allahumma sholli ala Muhammad, tambahin Allahumma sholli wasallim ala Sayyidina Muhammad, bisa. Kenapa? Karena perintahnya demikian. Sallu alaihi wasallimu. Kirimkanlah sholawat dan kirimkan juga salam. Apa makna kita kirim sholawat kepada Rasulullah, jamaah sekalian? Sholawat itu berarti kembali ke kita.
kebaikan-kebaikan yang kita harapkan untuk Rasulullah itu kembali ke kita. Rasulullah ini sudah sangat baik. Manusia sempurna, manusia agung, kekasih Allah, dijamin surga. Sebenarnya kita ngirim salawat itu sebenarnya untuk kita. Kita minta apa? Kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri Rasulullah itu nular ke kita kalau kita rajin salawat. Itu rahasianya. Sedangkan kita ngirim salam, ya Nabi salam alaika, semoga keselamatan tercurah padamu. Rasulullah ini sudah selamat. Artinya apa? Agar keselamatan itu ke kita. Itu maksudnya. Cuma kita menjadikan Rasulullah sebagai wasilah, sebagai asbab. Maka boleh setelah ini bukan diperbaiki, tapi memperkaya referensi. Yang sebelumnya kita cuma sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, bolehlah sekali-kali, sekali tempo kita tambahin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Atau ketika khutbah misalnya khatib biasanya pakai alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam. Pernah dengar gitu ya? Nah, kenapa? Itu karena sholawat dan salam. Jadi enggak cukup hanya sholawat saja, tapi as-salatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin, ala Sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Dan banyak versi daripada sholawat. Ini kenapa kita angkat Al-Ahzab 56 ini? Karena memang pendapat yang kuat mengatakan surat Al-Ahzab 56 ini turun di bulan Sya'ban. Itu artinya memang bulan Sya'ban identik sekali dengan Rasulullah Muhammad SAW. Mengapa? Kaitannya dengan puasa, ibadah yang akan sama-sama kita jalani. Sahabat Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini adalah anaknya Zaid bin Harisah. Jadi Zaid bin Harisah ini bapaknya punya anak namanya Usamah. Usamah karena dia anaknya Zaid disebut Usamah bin Zaid. Ini dalam sejarah Islam dikenal sebagai apa? Panglima termuda, sangat muda, usia 18 tahun dah memimpin pasukan perang. Sangat muda tapi sangat berani, cekatan, hebat, luar biasa. Dia bertanya kepada Rasulullah, penasaran dia. Kok Rasulullah Muhammad SAW ini kok di bulan Sya'ban ini rajin sekali puasa, rajin sekali. Rasulullah tuh hampir full puasanya, hampir full selama bulan Sya'ban di akhir-akhir hayatnya. Sehingga timbullah rasa penasaran dari sahabat Usamah bin Zaid ini bertanya, ya Rasulullah, saya melihat anda ini kok kuat sekali puasa, rajin sekali puasa di bulan Sya'ban. Ada apa? Maka jawaban Rasulullah Muhammad SAW, jamaah sekalian, terhadap pertanyaan sahabat ini terekam dalam sejarah dan ada sebuah riwayat yang mana riwayat ini ya, gara-gara pertanyaan sahabat itu Rasulullah jawab apa? Menjadi cikal bakal dalil bukti bahwasanya bulan Sya'ban ini bulan yang mulia. Jadi Rasulullah Muhammad SAW menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nas bihi katsir." Itu adalah bulan di mana orang sering lalai, sering lupa. Sekali lagi, bulan Sya'ban ini kenapa saya banyak puasa di dalamnya? Karena saya ingin mencontohkan kepada umatku banyak orang lalai, banyak orang lupa. Ketika Rajab datang, banyak kita yang ingat, puasa Rajab, puasa Rajab, puasa Rajab. Ketika Sya'ban sudah datang, kita masuk di Sya'ban sudah lupa nih. Padahal Ramadan sebentar lagi. Maka Rasulullah mengencangkan gasnya, ibaratnya kalau kendaraan tuh dikencengin lagi, diingetin, ini loh ada bulan penting, makanya saya puasa. Kata Rasulullah, bulan Sya'ban ini bulan yang sering dilalaikan, bulan yang sering dilupakan orang. Itu terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan alias bulan Sya'ban. Yang kedua, karena bulan Sya'ban ini nanti dihadapkan, dilaporkan, dibukakan catatan amal kita di hadapan Allah, kata Rasulullah. Jadi malaikat-malaikat dalam setahun itu tutup buku kurang lebih. Sini banyak yang pedagang, banyak yang akuntan, banyak yang banker gitu ya. Itu tiap hari, tiap akhir bulan itu tutup buku, bersihkan bukunya, laporan keuangan, bank masuk berapa, keluar berapa. Nah, ibaratnya malaikat itu di bulan Sya'ban itu ada satu hari nanti yang kita kenal dengan nisfu Sya'ban. Nah, itu malaikat-malaikat setorkan, Raqib Atid itu menghadap kepada Allah, nyetor si fulan ini kerjaannya selama setahun, yang baik segini, yang buruk segini, dihadapkan, dibuka, diperlihatkan di hadapan Allah. Jangan salah paham jamaah, ketika kita mengatakan malaikat nyetor
amalan kita, bukan berarti kalau tanpa setoran Allah nggak tahu. Salah. Justru kita lihat bagaimana Allah yang luar biasa, maha dahsyat, maha hebat, maha luar biasa ini, itu saja dihadapkan kepadanya catatan amal. Ini malaikat nih hebat, malaikat nih kuat, malaikat nih luar biasa, makhluknya Allah. Itu menghadap kepada Allah, ibaratnya begitu, membukakan amal. Berarti hebatan mana Allah sama malaikat? Allah. Allah tanpa malaikat tahu semua amal kita. Tetapi ingin ditunjukkan di sini adalah bahwasanya Allah ini maha kuasa. Malaikat yang luar biasa saja bisa disuruh-suruh sama Allah. Nah, itu cara ngelihatnya. Jadi Allah dihadapkan di depannya itu catatan-catatan amal semuanya dalam setahun. Dan kata Rasulullah, aku sangat senang sekali, aku bahagia sekali kalau hari di mana catatan amalku dibuka, dilaporkan, dihadapkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Inilah dasar dalil kenapa orang biasanya puasa Sya'ban, khususnya nanti di nisfu Sya'ban. Kalau kita lihat kalender, insya Allah kalau nggak ada perubahan ini, itu nisfu Sya'ban itu jatuh hari Selasa, tanggal 7 besok. Yang ulangi, Selasa tanggal 7 Maret 2023. Itu nisfu Sya'ban, 14 Sya'ban, malamnya itu malam 15. Jadi kalau Lailatul nisfi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban itu berarti jatuhnya tanggal 7 hari Selasa. Apa yang harus kita lakukan? Apa kita menyambutnya? Harus. Umat Islam harus memanfaatkan momentum ini untuk beramal. Bukan berarti ketika itu saja kita beribadah, yang lain tidak, bukan. Tetapi kita harus jadi hamba-hamba Allah yang cerdas. Hitung-hitungannya harus pandai. Ngelihat kesempatan, peluang tidak boleh dilewatkan. Maka kalau kita lihat Rasulullah SAW yang saja dijamin surga, inna a'tainakal kautsar. Jadi surat Al-Kautsar turun untuk Rasulullah. Sudah dijamin surganya, padahal Rasulullah masih hidup saat itu, sudah dijamin surga. Kita ini belum dijamin apa-apa, kita harus cerdas melihat amal itu. Rasulullah saja yang sudah dijamin surga masih mau berpuasa karena hari diangkat amalnya itu dia ingin sekali dalam keadaan dirinya berpuasa. Jadi kalau Selasa malam Rebu adalah nisfu Sya'ban, yang Rasulullah nyontohkan itu sejak Selasanya itu puasa. Sempurnanya lagi Rebunya ditambah lagi puasa. Jadi 14 dan 15. Maka usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Mari sama-sama yang berkesempatan, dan memang harus disempatkan. Utamanya yang masih punya hutang. Jangan sampai Ramadan datang kita masih hutang 1443 Ramadan, 1442 atau yang sebelum-sebelumnya kita masih punya hutang puasa. Nah, ini repot ini. Puasa ini kewajiban seorang hamba kepada Allah, meskipun Allah nggak butuh puasa kita. Di satu kampung ini di Teluk Dalem misalnya, naudzubillah, bersepakat, ayo kita nggak usah puasa semuanya, nggak usah puasa Ramadan sebulan. Pasti Allah tambah hina, Allah lemah. Enggak. Jangankan satu Teluk Dalem, satu dunia. Kalaupun ada planet lain yang ada isinya manusia, makhluk hidup, semuanya bersepakat nggak usah puasa tahun ini, Allah sedikit pun tidak akan berkurang kemuliaannya. Kita rajin sholat, kita rajin ibadah, ini tidak menjadikan Allah tambah mulia. Keingkaran kita, keengganan kita, kemalasan kita beribadah juga tidak menjadikan Allah itu menjadi lemah, menjadi hina. Kita yang butuh dengan ibadah kita. Maka Selasa 7 Maret mari sama-sama lakukan apa yang bisa dilakukan. Sejak maghrib itu apa yang dilakukan? Biasanya di masjid-masjid, ya, di kampung-kampung itu sudah mulai baca Yasin. Silakan yang baca Yasin baca Yasin. Baca surat lain silakan. Tambah zikir wiridnya, minta ampunan. Kenapa? Karena Lailatul Nisfi Sya'ban nama lainnya juga adalah Lailatul Baro'ah, malam pengampunan. Jadi banyak sekali, coba lihat. Kalau kita lihat pertama hari diangkat
diangkatnya amal, diperlihatkan amal di hadapan Allah. Makanya Rasulullah senang kalau berpuasa. Yang kedua, malam-malam itu, hari-hari itu adalah malam diampuni orang-orang yang minta ampun. Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Pasti pernah berdosa. Dan pasti banyak dosanya kita ini. Makanya kita minta tuh di malam itu, minta istighfar. Kalau untuk diri sendiri, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kalau mau tambah lebih panjang lagi, astagfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Makanya ini penting hadir salat jamaah, sering dengar zikiran. Ya, zikir bersuara, zikir jahar itu penting. Kalau ada yang mengatakan zikir jahar enggak penting, ya, silahkan saja. Tapi tiang berpendapat zikir jahar secara jelas, terang, jamaah pada salat itu penting. Manfaatnya untuk mengajarkan, mendidik orang-orang lain juga biar tahu bacaannya. Coba dari awal kalau kita diam aja, assalamualaikum, assalamualaikum, diam. Setiap hari kayak gitu, setiap tahun kayak gitu, belum tentu banyak yang bisa zikir. Zikir. Kalau untuk kita ganti domirnya pakai nastagfirullah. Kita niatkan siapa orang tua kita yang sudah meninggal, yang masih ada, niat anak istri kita, bawa mereka, hadirkan dalam istighfar kita malam-malam itu. Kenapa? Karena Lailatul Baroah, malam pengampunan. Dan Rasulullah mengatakan juga fadilah yang ketiga adalah malam dijawabnya, diijabahnya doa-doa. Maka perbanyak saja doa. Nah, dulu guru-guru kami mengajarkan kalau malam itu biasanya tidurnya lebih awal saja. Yang biasanya tidurnya jam 12, jam 1, kalau bisa malam itu, malam Rabu itu tidurnya lebih awal saja, jam 10, jam 11. Kenapa? Biar bangun sebelum subuh bisa sholat dan seterusnya. Karena jangan melewatkan kesempatan bernama nisfu Sya'ban, utamanya malam nisfu Sya'ban. Maka Rasulullah mencontohkan puasa sebelumnya, puasa setelahnya. Maka Usamah bin Zaid tadi, sahabat yang tadi bilang apa? Rasulullah, oh kalau gitu tahu saya sekarang kenapa rahasianya engkau ini suka sekali puasa di bulan Sya'ban. Karena memang sering dilupakan, dilalaikan. Dan di situ ada hari-hari di mana ditampakkan amal, dilaporkan amal. Ibarat setelah itu mulai lagi catatan buku kita masih kembali kosong. Kurang lebih seperti itu ilustrasi. Tetapi hebatnya Rasulullah, bijaksananya Rasulullah, jamaah sekalian, Rasulullah itu tidak puasa full di bulan Sya'ban. 2-3 hari terakhir Rasulullah kadang stop, enggak puasa. Ditanya sama sahabat, kenapa enggak dihabisin saja full aja? Rasulullah enggak puasa penuh bulan Sya'ban itu bukan karena enggak kuat. Rasulullah sangat kuat. Para nabi dan rasul dalam sebuah riwayat itu punya kemampuan fisik. Kalau berkelahi tangan kosong itu punya kelebihan atau punya kemampuan menandingi 10 orang atau pria dewasa. Nah, Rasulullah kuat secara fisik. Rasulullah usia 50 mimpin perang Badar, puasa-puasa. Itu kira-kira kuat atau lemah fisiknya? Puasa-puasa usia 50, naik kuda perang. Berarti kan kuat sekali. Jadi Rasulullah tidak puasa full bulan Sya'ban itu bukan karena tidak kuat. Bukan karena tidak yakin, bukan karena tidak beriman. Tetapi apa hikmahnya? Rasulullah jawabannya sangat indah. Agar tidak disangka puasa Sya'ban ini wajib oleh umat. Kalau Rasulullah mau puasa penuh saja bulan Sya'ban, terus sampai kepada kita puasa Sya'ban ini wajib. Karena kenapa? Karena Rasulullah puasa penuh, repot juga kita. Tapi Rasulullah ngerem, Rasulullah pause, Rasulullah break sejenak. 2-3 harinya di akhir itu beliau tidak puasa agar tidak disangka wajib. Rasulullah khawatir, sudah mikirnya jauh ke depan visinya. Kalau saya puasa penuh jangan-jangan nanti disangka wajib sama umatku. Makanya saya ngerem dah. Kurang lebih begitu. Jadi begitu cinta, sayang, perhatiannya Rasulullah kepada kita. Maka kita mari ambil bagian berapa hari kita bisa puasa. Yang sudah ada, yang masih ada hutang tentu harus dibayar hutang. Yang sudah clear free silahkan diambil Seninnya, Kemisnya, atau nanti ambil 13, 14, 15 Senin, Selasa, Rebu. Nah, itu 13, 14, 15 itu ayyamul bid.
Dikatakan bid ini diambil dari kata baydoh. Baydoh itu bisa bermakna abiyat, bisa telur, bisa bermakna juga sesuatu yang putih. Kenapa? Karena 13, 14, 15 bulan atas itu tanggal hijriah itu biasanya bulan itu nampak jelas purnama. Komarnya itu badrun. Badrun al-badr itu artinya apa? Bulan purnama. Putih suasananya. Kalau tidak mendung kita kelihatannya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, bekal pertama menjelang Ramadan yang inti yang sampaikan mengingatkan bahwasanya ada namanya hari atau malam nisfu Sya'ban. Itu yang pertama. Yang kedua, pada kesempatan yang mulia ini Rasulullah Muhammad SAW pernah mengingatkan kita jauh sebelum kita ada di dunia. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi, atau dalam riwayat lain kam min shaimin hazuhu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Betapa banyak. Jadi kalau redaksinya sudah Rasulullah yang bilang betapa banyak, intinya berarti sudah banyak sekali. Banyak sekali kata Rasulullah. Orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali dapat cuma dua. Dapat lelahnya, dapat hausnya, ya termasuk dapat laparnya. Enggak, itunya aja sudah dapat. Puasa dia, tapi enggak dapat apa-apa kata Rasulullah. Naudzubillah. Cuma dapat dari puasanya cuma apa? Cuma enggak makan, enggak minum, cuma dapat itu. Apa sebab? Makanya inilah penting kita ngaji, kita baca buku, kita hadiri majelis ilmu. Yang sering sampaikan, tidak semua kita Bapak Ibu suka membaca. Tidak semua dari kita gemar membaca, sempat membaca, mau beli buku. Enggak semuanya. Gimana solusinya? Hadiri majelis-majelis ilmu. Ada tuan guru, ada ustadz, ada mubalik. Enggak kira siapa, enggak lihat siapa, datang, lihat, dengarkan, simak. Karena dari pengajian-pengajian ini sudah disarikan, saripati kajian. Kita nih malas baca nih. Hadiri majelis ilmu, itu solusinya. Apa sebab kenapa orang puasa kok tidak mendapatkan apa? Ya karena banyak melalaikan, banyak melanggar yang tidak seharusnya dilakukan. Puasa di Indonesia ini durasinya kurang lebih paling nyaman sudah. Kita puasa itu paling 12, mentok-mentok 14 jam. Di beberapa negara, Prancis dan sebagainya itu bisa 17 sampai 19 jam. Karena waktu malamnya nanti lebih singkat. Ada beberapa daerah yang bahkan puasanya 21 jam dari 24 jam. Bayangkan itu. Kita ini udah enak sekali sudah dan nyaman. Untuk menahan itu sulit memang, tetapi bukan mustahil. Maka pentingnya kita ngaji itu berarti ngadiri majelis ilmu sama dengan kita mempersiapkan ilmu. Di Ramadan tuh ada persiapan ilmu. Dari mana kita dapat ya? Dari pengajian-pengajian, dari baca buku, dengar ceramah di YouTube, di TV, lihat. Itu namanya persiapan bekal untuk ilmu. Ada persiapan fisik. Persiapan fisik ini ya semoga kita semuanya sehat nggih insyaallah ya. Enggak ada yang pengen puasanya itu bolong, tiang yakin sekali, tiang yakin. Tiang pernah ngobrol dengan seorang tukang. Tukang ini ketika menjelang Ramadan dia bilang ke saya pengen cepat selesaikan ini. Kenapa? Biar Ramadan saya nggak ngerjain. Karena saya penasaran, saya tanya, yuk saya ngetes gitu. Ya kan bisa diganti. Kalau capek sekali kerja berat, nggak usah puasa, bisa diganti di luar Ramadan. Lain rasanya, katanya. Ini kata tukang nih. Lain rasanya. Walaupun Ramadan itu pada dasarnya hakikatnya bisa diganti, boleh diganti. Karena uzur, misalnya musafir, karena mungkin ada pekerjaan yang sangat berat sehingga dia nggak kuat, atau dia sakit, diganti.
tetap fadilahnya itu tidak akan sama. Kenapa? Karena di luar bulan Ramadan. Sedangkan Ramadan ini durasinya cuma 29, 30 hari. Di luar itu bisa diganti, tetapi tidak akan sama. Suasana ada orang tarawih gitu. Lagi kalau sendiri itu berat itu. Sahurnya dan sebagainya berat. Makanya keberkahan Ramadan itu memang ada di Ramadan. Sebisa mungkin kita niat jangan bolong. Jangan mudah-mudah ngambil rukhsah. Oh, saya ini musafir, gak usah puasa dah. Setelah ditanya kemana safarnya, kemana perjalanannya, ke Mataram. Kan rugi sekali, kayaknya tunak sekali hanya mengganti perjalanan cuma sekian kilo, sekian jam, diganti sampai membatalkan puasa, kan tunak. Makanya perjalanan zaman sekarang ini sangat mudah, sangat nyaman. Orang bisa saja ke Jakarta, bisa ke Surabaya tanpa membatalkan puasanya. Kenapa? Karena naik pesawat. Naik pesawat, duduk di ruangan ber-AC, batalin puasa, sayang sekali. Meskipun secara kesempatan masyarakat sudah memungkinkan dia untuk boleh tidak puasa. Tapi kan kalau dalam bahasa agama itu namanya izzah, itu namanya tirakat, itu namanya kemuliaan, begitu ya. Jalan tempuh untuk tidak mudah-mudah ngambil rukhsah itu iffah, dia tidak mudah-mudah untuk ngambil rukhsah. Saya sakit, batalin puasa. Setelah ditanya apa? Sakit bisul. Memang dalam Al-Quran tidak disebut sakitnya jenis apa yang membolehkan batal puasa. Tetapi jangan sampai sakit-sakit yang tidak mengganggu kita untuk bisa menjalankan puasa. Sakit demam, sakit apa gitu. Tidak disebutkan memang sakit apa. Wa in kuntum marada au ala safar. Kalau kamu sakit dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Boleh diganti begitu di hari-hari yang lain. Tetapi kita harus melihat secara cerdas, kuat bahwasanya ada fadilah besar. Jadi itu yang kedua. Yang kedua ini yang ingin menekankan bahwasanya jangan mudah-mudah membatalkan puasa, jangan mudah-mudah mengotori kemuliaan puasa. Karena banyak orang yang mengotori nilai puasanya itu karena yang wajib-wajib ditinggalkan. Contoh, naudzubillah. Puasa nih, zuhur lolos, asar lolos, subuh lolos, bangun 5 menit sebelum azan maghrib. Puasa dia, puasa. Tetapi yang wajib-wajib ini dia tinggalkan. Dia nggak berani mengatakan puasanya batal, tetapi jelas kemuliaannya banyak berkurang. Kita jangan puasa itu kayak orang yang tersiksa sekali. Maka banyak penting di masjid-masjid mengadakan tarhib Ramadan. Tarhib itu artinya marhaban, welcome. Penting untuk mengadakan tarhib Ramadan. Penting untuk mengadakan penyambutan Ramadan agar siap fisiknya, lahirnya, batinnya siap. Maka dalam tarikh Ramadan biasanya materinya satu. Persiapan pertama harus persiapan batin. Apa persiapan batin itu? Kita harus bahagia. Pasang niat dari sekarang, ya Allah, saya nggak ketemu Ramadan tak ini, saya senang ya Allah. Senang ya Allah. Jadi yang pertama batinnya harus bahagia. Jangan membayangkan puasa, waduh terawih lagi. Apalagi yang susah-susah dibayangin, yang diingetin. Berat jadinya puasa itu. Tapi kalau sudah membayanginnya yang enak-enak, ya Allah, bisa buka puasa bersama, alhamdulillah. Ada sholat tarawih, bisa khatamin Quran. Ini mohon maaf nih, kadang sebagian kita baru ngaji semangat menghatamkan Quran ketika Ramadan. Ini rahasia umum sudah. Ada yang sudah punya Quran, beli Quran baru, niat saya akan khatamkan. Enggak apa-apa. Kalau dibilang ngaji mumpung ya biarin. Siapa tahu dengan dia bersemangat di Ramadan keterusan nanti kan. Jadi harus kita bahagia dulu. Bayangkan yang senang-senangnya, bahagiakan yang manis-manisnya, jangan yang susahnya.
Sebagaimana orang berdagang dah, dia mulai nyetok apa tuh? Sarung. Nyetok apa lagi? Kurma. Saya nggak nyebut kembang api nih. Boleh lah kalau mau jual kembang api terserah, tapi jangan pas ya gimana caranya pas nggak terawih itu cedar. Ya, kadang anak-anak masya Allah perang sarung, kembang api itu biasanya lakunya pas terawih dan sebagainya. Jadi sebagaimana mereka para pedagang mempersiapkan semuanya itu stoknya nyetok mereka dagangannya, kita juga harus mempersiapkan persiapan. Bahagia dulu, ini kunci pertama, bahagia aja, senang aja tuh. Kalau saya ketemu, saya nggak tahu nih ketemu nggak sama Ramadan, senang aja dulu. Bayangkan yang indah-indah, manis-manis. Setelah senang, Rasulullah Muhammad SAW itu mengingatkan di malam-malam nisfu Sa'ban itu semua orang yang mustaghfir, likulli mustaghfir gufron. Di setiap orang-orang yang beristighfar di malam nisfu Sa'ban itu akan diampuni kecuali dua jenis manusia. Rasulullah bilang misahin artinya orang yang mengadu domba. Ini enggak diampuni sama Allah. Naudzubillah. Mau dia istighfar berapa ribu kali malam itu tidak akan diampuni selama dia adu domba. Adu domba ini tukang hasut, provokator. Suka kalau ngelihat orang musuhan, dek bersapaan, nah itu. Makanya di antara sunnah-sunnah tradisi yang baik sebelum Ramadan selain menata hati kita dengan bahagia adalah saling minta maaf. Saling minta maaf, salaman secara zahir maupun batin, minta maaf. Yang ketiga biasanya juga menjelang Ramadan juga orang biasanya ziarah makam. Ziarah makam ini untuk mengingatkan satu kematian. Terus ngirimkan juga pahala-pahala kebaikan, ngirimkan doa, bacaan doa kepada orang-orang yang telah mendahului. Jadi tiga amalan itu batinnya senang, saling memaafkan, ziarah makam ini biasanya dilakukan sepanjang bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Yang mengajak itu semua amal-amalan yang tiga ini untuk bisa sama-sama kita lakukan. Ya, minta maaf, menyambut Ramadan dengan sukacita dan juga saling memaafkan, istighfar ya, dan juga ziarah. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatkan dalam surat Al-Baqarah 183 di penghujung ayatnya dengan la'allakum tattaqun. Ini tentu ada maksud dan tujuan. Kita baru melalui bulan Rajab, bulan salat. Perintah salat diperintahkan pertama kali adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Di bulan Sya'ban sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan ini ada perintah puasa yang Allah penghujung ayatnya itu mengatakan la'allakum tattaqun. Jadi ada maksud, tujuan. Kalau salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, agar mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Puasa ini memiliki maksud dan tujuan yang lebih umum, la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Takwa ini kata Sayyidina Umar, Sayyidina Ali pun demikian. Gimana takwa itu? Takwa itu ibarat kalau kita jalan di tengah jalan yang penuh dengan duri. Kira-kira kalau jalan ada gang gitu, sempit gangnya, satu-satunya jalan itu, dan kita tidak bisa lewat jalan lain selain itu. Terpaksa kita lewat jalan itu. Tapi di sana banyak duri. Kira-kira kita jalannya cepat atau pelan-pelan? Sangat pelan-pelan. Begitulah takwa. Pelan, hati-hati. Kalaupun kita bisa singkirin, kita singkirin pelan-pelan agar enggak kena, enggak robek pakaian kita, enggak ketusuk kaki kita, enggak sakit badan kita. Maka la'allakum tattaqun, sebagaimana yang Allah firmankan, semoga menjadi buah hasil daripada puasa-puasa kita. Nah, ini sudah jam 6:20. Sebagai penutup jamaah sekalian rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum yang mengingatkan Selasa 7 Maret 2023, mari kita ambil bagian di rumah masing-masing, di masjid, di mushola, untuk memperbanyak
istighfar, amal-amalan, minta sama Allah pengampunan dan doa-doa kita. Diawali dengan puasa di Selasanya jika memungkinkan. Rebunya lagi lebih baik. Yang kedua, persiapan-persiapan Ramadan yang sangat urgen. Dari sekarang harus pasang rasa bahagia. Niat, jangan sampai Ramadan saya kelewatan tarawih. Tarawih ini tidak harus jamaah, tetapi dengan berjamaah lebih mudah. Yang ulang, tarawih itu tidak harus jamaah, tetapi dengan berjamaah terasa lebih mudah. Tidak semua kita mampu sholat tarawih dengan tenang di rumah masing-masing. Banyak gangguannya. Ya TV, ya HP, ya anak, ya istri. Paling enak ajak anak istrinya ke masjid, ke mushola, sholat lebih tenang. Enggak usah lagi ada perdebatan 8-20, itu enggak zaman sudah. 8-20, 8-20, yang mau 8 silakan, yang mau 20 silakan, kita hargai. Ya. Niat apalagi, kalau bisa hatam 1 kali Al-Quran minimal. Kalau enggak bisa setengahnya, enggak bisa lagi 1/3, enggak bisa lagi 1/4, enggak bisa 1 halaman sehari, masa enggak bisa? Enggak bisa juga 1 ayat 1 hari, masa enggak bisa? Qul huwallahu ahad 1 ayat. Itu enggak bisa juga. Periksalah hati kita sekeras apa sih kok enggak mau baca Quran, gitu saja. Kalau ngerekeng bati semangat gitu. Jadi sekarang kalau enggak bisa ini yang dihafal saja. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu terus dibaca. Tapi yang baik tentu bisa hataman, bisa dan seterusnya. Maka ambil kesempatan, banyak sekali kesempatan-kesempatan. Kita bukan ahli masjid, ya ada rezeki lebih, kasih aqua, kasih minuman di masjid-masjid mushola untuk buka puasa, kasih takmirnya. Ya. Setiap kita ngasih buka orang yang puasa ini banyak sekali fadilah. Dan itu tidak cukup dibahas di kesempatan yang mulia ini. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Nah, itu sebagai pengantar, itu sebagai tarhib begitu untuk bekal sederhana menyambut bulan suci Ramadan. Yang penting bahagia ya kita ya. Bahagia, niat yang baik-baik diniatin semua dah. Masalah sampai enggak sampai nanti Allah yang akan menilai. Kita niat yang baik-baik, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang lebih berkesan, lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Tidak ada jaminan usia kita berapa puluh tahun kita menjadi, saya sudah pengalaman Ramadan, enggak perlu lagi dengar nasihat. Tidak boleh. Harus jadikan Ramadan tahun ini lebih baik, meningkat daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang baik dan benar Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Oke, boleh. Boleh. Terima kasih. Saya ingin bertanya terkait dengan bulan Syaban. Kalau kita lihat tradisi orang tua kita dulu, tidak mungkin tak beralasan kalau dalam malam bulan Syaban itu, malam ke-10 itu banyak orang-orang itu bersedekah. Apakah ada keistimewaan pahala yang diperoleh oleh orang bersedekah pada malam nisfu Syaban? Itu yang pertama. Yang kedua, kita hidup ini berbagai macam profesi. Ada profesi kita menjadi seorang tukang. Tukang pada umumnya ada tukang jahit, ada tukang bangunan, dan ada tukang-tukang yang lain. Namun spesial saya mau tanyakan di sini, bagaimana dengan seorang tukang jahit? Kita memberikan dia tugas atau memasuk istilah kita menjahit baju, tapi banyak sisa-sisa dari kain yang kita basuh itu tidak dikembalikan. Kemudian dipergunakan sisa kain itu pada
pasukan orang lain. Dan juga ada profesi seorang tukang. Tukang bekerja membuat tempat orang sesembahan orang-orang non-muslim. Bisa spesialis menjadi seorang tukang pura atau membuat tempat sembayangan orang Nasrani. Bagaimana dengan perilaku seperti itu, mencari maisah seperti itu, kemudian ongkosnya itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Terima kasih. Insyaallah, alhamdulillah. Ya, coba kita jawab semampu dan sebisa tiang dalam waktu yang singkat. Bismillah. Terima kasih Pak Haji. Yang pertama terkait yang profesi kedua terkait sedekah di malam nisfu Sa'ban. Ya, jadi tiang husnuzon dan yakin sekali bahwa orang tua kita ini beramal pasti ada tafaulan. Dalam bahasa agama tafaulan itu artinya keberharapan terhadap sesuatu yang baik. Rasulullah mencontohkan sehari sebelum di hari sebelum nisfu Sa'ban itu Rasulullah puasa. Karena kenapa? Saya ingin hari di mana diangkat amal saya dalam keadaan berpuasa. Itu sebenarnya kiasan kalau saya ngelihatnya itu. Saya ingin, seakan-akan kita ngomong gini, saya ingin malam di mana saya diangkat amalnya, saya dalam keadaan bersedekah. Jadi saya ngelihatnya kayak gitu. Jadi menutup amal atau jadi pengunci akhirnya yang membersamai keberangkatan amal kita ke hadapan Allah ini dengan sedekah. Dan sedekah ini sesuatu yang baik. Dan sedekah yang terbaik adalah sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan dari kalangan keluarga. Mulai dari situ, wabda biman ta'ul. Jadi yang paling ini. Mereka minta atau tidak, kita lihat mereka perlu, kasih. Nah, jadi saya ngelihatnya begitu. Ya, bisa dikiaskan dengan apa? Misalnya dengan sholat. Saya ingin hari di mana, waktu di mana saya diangkat amal, dilaporkan amal saya selama setahun, saya dalam keadaan sholat, saya dalam keadaan puasa, saya dalam keadaan sedekah, saya dalam keadaan berzikir, saya dalam keadaan berwudu, saya dalam keadaan menghadap kiblat, saya dalam menghadap menutup aurat. Nah, jadi keoptimisan rasa bahwasanya ini adalah sesuatu yang baik dan harus diakhiri dengan yang baik, itu ngelihatnya. Kalau anjuran pastinya itu puasanya. Tapi kita ngelihat sedekah itu karena mungkin dikiaskan, disamakan dengan perilaku Nabi bahwasanya hari itu hari yang mulia, waktu itu saat yang istimewa, maka kenapa enggak saya juga bersedekah. Meskipun sedekah bisa di hari-hari yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua terkait profesi. Memang ada beberapa profesi yang memang kalau tiang pribadi menganjurkan jika memang ada yang seperti ini, kenapa tidak diambil yang lain saja. Artinya kita tidak harus membuat tempat ibadah agama lain. Tukang itu bisa saja dia ngerjakan yang lain. Dan tidak usah takut untuk kehabisan rezeki atau hilang rezekinya di situ. Tetap dia jadi tukang, tapi tinggal belok saja sedikit gitu. Beloknya dia ya kenapa nggak dibuat musola, kenapa nggak dibuat di masjid, kenapa nggak bangun rumah saja, kantor, sekolah dan yang lebih manfaatnya. Ya, kenapa? Meskipun hati kita berat ketika mengerjakan, ini mengerjakan rumah ibadah orang, tetapi kita membangunkan itu jadi. Sama ketika orang jual bahan bangunan. Tapi meskipun ini bukan berarti rezekinya nggak halal aja. Tetap dia. Jadi orang toko bangunan, nanti ada yang beli. Ini akan jelas-jelas dibangun untuk pura, cuman ya nggak mungkin kita tolak. Mau buat apa nih? Kamu buat apa? Mau beli ini? Oh, jangan beli saya. Ini cuma muslim aja, nggak boleh. Karena ini bahasanya muamalah. Bab muamalah itu sesuatu yang dibolehkan. Ada gotong royong, kita kerja bareng, ya. Tetapi kalau bicara halal-halalnya halal. Nah, kalau bicara berkahnya itu mungkin nanti dulu. Saya nggak berani mengatakan itu tidak berkah. Tapi kalau bicara halal pasti halal. Dia tukang, dia kerja profesi, dibayar orang, bangun orang. Cuma kadang rasa emosional batin saja yang membuat dia kurang nyaman. Terus kalau masalah yang penjahit. Penjahit yang baik adalah akadnya jelas kepada si empunya yang mesen. Ini nanti kalau dia bilang mau izin, diizin saja di awal. Ini nanti lebih-lebihnya boleh nggak saya pakai? Atau saya kembalikan. Kalau sekiranya banyak dikembalikan, nanti sama bajunya yang sudah jadi dikembalikan sak plastiknya. Ini Bu sisanya. Oh nggak usah deh, buat bapak aja, buat ibu saja. Baru dia halal di statusnya. Tapi kadang naudzubillah, semoga tidak ada. Ada penjahit yang memanfaatkan itu. Sisanya banyak, dia diam-diam aja nggak bilang. Harusnya kecuali kalau serpihan-serpihan yang cuma berapa senti itu saya rasa itu
sesuatu yang bisa dimaklumi dan diikhlaskan. Tapi kalau misalnya masih setengah meter yang satu orang lain setengah meter lagi setengah meter, makin banyak bisa buat bakal dia. Jadi intinya dia harus transparan di awal. Apalagi yang bahaya nih kalau sampai sisanya ini tanpa sepengetahuan si empunya dipakai untuk melengkapi orderan orang lain. Itu gimana tuh? Dan ketahuan lagi nanti akan jadi masalah tuh. Jadi kita bermuamalah ini yang nyaman-nyaman begitu ya. Jadi kita harus clear di awal. Bahkan kalau seandainya kita malu, kita sebagai yang punya yang mesen ini ke penjahit misalnya, Pak ini kalau ada sisa EP ambil, EP bait. Nah, itu lebih enak gitu. Jadi dia bisa bebas menggunakan untuk apapun. Jadi kalau kita mau tega-tegaan, kita bilang aja kalau ada sisanya gak usah balikin, itu lebih jelas. Karena kalau kita mengharapkan si penjahitnya bilang mau izin, kadang malu ya. Kita aja yang bilang kalau ada sisa silahkan EP ambil. Makanya kita juga mesen kain tuh jangan terlalu banyak gitu. Dikira-kira berapa meter nih perlunya nih. Jangan kebutuhan 5 meter beli 10 meter. Itu kan untuk apa? Jadi harus cermat itu. Itu Pak Haji mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau bicara halal boleh kita tukang-tukang bangun tuh rumah-rumah ibadah halal boleh halal. Tetapi lebih kepada moral saja. Bolehlah gandeng setir dan Allah tidak akan mengurangi rezeki kita kok. Tapi kalau bicara berkah ya itu dia kita mungkin bisa jadi kurang keberkahannya. Kita cari yang aman-aman saja, yang baik-baik saja, yang menenangkan batin dan pikiran kita. Kurang lebihnya mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma waffiqna ilal khairi ma tuhibbu wa tarda wa amitna ala syahadah fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shfi mardana warham mautana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.